Kasihan anak abah. Kek. Ngapain lu kasihan? Gak ada yang perlu lu kasihanin. Lu kasihanin aja diri lu. Aku juga sebenarnya mendengar ibaratkan tuh gagalnya Anies diusung oleh partai dan sebagainya, gagalnya maju pilgub, aku sebenarnya ikut prihatin dan ingin ikut sedih juga seperti Anies dan pendukungnya sekarang mereka rasakan. Nah, tapi yang anehnya itu di saat aku berusaha untuk ikut sedih seperti mereka yang apa yang mereka lakukan, aku malah ketawa. Saat ini orangnya nggak ngajar bener dia, ngedeknya keterlaluan dia. Itulah, aku itu bingungnya. Di saat mereka sedih dan aku coba berusaha untuk ikut bersedih, nah, aku malah ketawa. Kacau banget, kacau. Ya teman-teman, ada desas-desus yang beredar bahwa Pak Anies itu akan menjadi tim sukses di Pilkada DKI Jakarta, yaitu tim sukses Pramono dan Rano Karno. Kalau ini terjadi, bagaimana dengan pikiran anak abah ya? Bagaimana ya? Itu berarti kan turun, downgrade gitu. Mau jadi calon gubernur gak jadi, malah jadi tim ses. Tapi nggak tahu teman-teman kebenarannya, kita lihat nanti ke depan seperti apa. Ya seru juga kalau jadi tim sukses gitu ya, malah turun pangkat ini, turun level. Mau salaman aja boleh. Oh, ketemu di Car Free Day. Udah tahu ya, kita keliling aja. Dari jam berapa? Pagi. Aku dari jam 6 di sini. Jadi dengan Mas Anu kita kalau ada kanan kiri Bang Dus. Oke. Boleh begitu. Ya artinya gini ya, kalau dibilang kita nggak nyangka, jujur nggak nyangka. Kita tadi dengar memang Mas Anies ada di ujung, di Pinisi. Ya artinya kita datang sini nggak janjian ketemu beliau kan. Dan dilalah kita ketemu. Itu kan artinya ya tandain sendiri aja dah. Untuk Mas Anies sendiri lebih baik bikin partai politik baru atau gabung sama tim sesnya Mas Pramono sama Pan? Ya saya kalau dibantu ya senang, kalau dibantu. Namanya juga orang lagi bertarung, kalau dibantu ya senang-senang aja. Tetapi kalau kemudian Mas Anies juga membuat partai baru ya, menurut saya itu hak politik beliau. Dan pasti beliau sudah menghitung tentang hal tersebut. Ah, mungkin Mas Anies, Mas Pram yang ini. Kayaknya sih Mas Anies juga mau bantuin kita. Kan Mas Pram? Ya saya dan Bang Dul, kalau siapapun yang berkenan bersedia membantu, terima kasih. Tidak akan menolak siapapun, tapi tentunya dengan senang hati untuk dibantu, karena teman-teman sekalian tahu saya berpolitik itu politik dengan riang gembira, merangkul semuanya, bahkan orang yang musuhi kita pun kalau mau membantu dengan senang hati. Jadi siapa aja kami terima dengan tangan terbuka. Bisa keren ini kalau misal mau jadi tim sesnya. Kasihan anak abah. Kek. Ngapain lu kasihan? Gak ada yang perlu lu kasihanin. Lu kasihanin aja diri lu ya. Senang ya abah nggak jadi nyagup, dia senang ya. Soalnya kan abah kan lawan berat itu. Kalau seandainya abah nyagup, jelas dah pasti menang. Lu nggak perlu ngasihanin anak-anak abah ya. Asal lu tahu aja, anak abah itu militan, nggak ngarapin makan gratis, nggak ngarapin bansos ya. Insya Allah anak-anak abah itu orang-orang yang otaknya cerdas kayak abahnya. Percaya yang deh. Santuy ya, gak usah bahagia lu ya. Kita menyantui aja, kita mah orang beriman. Apa yang ditakdirkan Allah kita terima. Abahnya nyagup atau enggak, abah tetap yang terbaik di mata kami ya. Kekuasaan itu sampai di mana sih? Lu puas-puasin deh. Halo guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku hadir lagi bikin PT lagi setelah sekian hari aku nggak ada bikin PT karena sibuk. Jadi hari ini aku bikin PT tidak ada menanggapin komentar teman-teman atau men-stick video, nggak ada. Jadi di sini aku hanya ingin berinteraksi, mencoba merespon begitu banyak ratusan bahkan mungkin ribuan komentar teman-teman yang ingin minta tanggapan saya tentang gagalnya Anies maju di Pilgub Jakarta. Baik, jadi ini aku coba tanggapin dengan serius ya. Jadi jujur, aku ini juga sebagai manusia biasa, masyarakat biasa,
juga sebenarnya punya hati, punya pikiran, punya perasaan mungkin sama dengan seperti Anies dan pendukungnya. Jujur. Nah, mungkin mereka juga saat ini lagi kecewa, sedih, dan sebagainya lah mereka. Nah, begitu juga yang aku rasakan sebenarnya. Apa yang dirasakan mereka tuh. Nah, aku juga sebenarnya mendengar ibaratkan tuh gagalnya Anies diusung oleh partai dan sebagainya, gagalnya maju pilgub, aku sebenarnya ikut prihatin dan ingin ikut sedih juga seperti Anies dan pendukungnya sekarang mereka rasakan. Nah, tapi yang anehnya itu di saat aku berusaha untuk ikut sedih seperti mereka yang apa yang mereka, aku malah ketawa. Ini orang kurang ajar bener dia, meledaknya keterlaluan dia. Itulah, aku itu bingungnya. Di saat mereka sedih dan aku coba berusaha untuk ikut bersedih, nah, aku malah ketawa. Kacau banget, kacau. Aduh. Padahal aku tuh kepengen juga loh ikut bersedih. Seperti apa yang dirasakan oleh pendukung-pendukung Anies sekarang ini. Cuma saat aku berusaha untuk ikut ibadah dan bersedih itu, ya anehnya tuh aku justru malah ketawa. Aduh. Jadi aku bingung. Aku ini mau sedih apa mau ketawa? Bingung aku. Padahal aku tuh ingin berusaha ikut bersedih juga gitu loh. Tapi di saat kesedihanku itu ku coba ku jalankan, ku munculkan, malah aku ketawa. Kurang ajar kamu. Aduh, bingung aku jadinya. Aku ini mau sedih apa mau ketawa gitu loh. Padahal aku berapa hari loh, dari tanggal 31 kemarin itu aku sudah menahan diri melihat berita ngomong dulu. Mau terburu-buru untuk menanggapinya karena ini sudah terlalu jauh. Tarik nafas. Ya, aku sih sebenarnya sebagai masyarakat atau manusia biasa yang punya perasaan dan punya hati juga sebenarnya sedih juga. Aduh, ketawanya diduluin ya. Aku tuh sebenarnya sedih juga kayak mereka, tapi aku sedih, tapi aku malah ketawa. Kacau. Ya ampun nih aku tuh kepengen sedih sebenarnya, tapi malah ketawa. Allahu Akbar. Sudah ya. Dinamika politik yang terjadi hari ini dalam Pilgub DKJ tentu sangat membuat kita sangat terkejut, tetapi apapun itu kenyataannya memang seperti ini. Lalu bagaimana pilihan para pendukung Anies Baswedan mencikapi calon-calon yang berlaga di DKJ 2024 ini, di Pilkada 2024 ini? Saya sendiri akan golput. Jadi saya sendiri akan golput. Kenapa? Karena dari ketiga calon ini tidak ada yang merepresentasikan value yang saya ingin titipkan kepada mereka. Salah satunya kalau saya memilih Pramono Anung, tentu kita lihat Pramono Anung adalah orang dekat daripada Jokowi. Sama saja saya menghilangkan konsistensi saya yang selama ini selalu mengkritik kinerja dari Joko Widodo itu sendiri. Sedangkan Pramono Anung bagian terdekat karena dia adalah sekretariat kabinet dari Joko Widodo. Juga gak mungkin saya akan memilih Ridwan Kamil yang jelas-jelas juga merepresentasikan dari rezim saat ini ketika 12 partai berkoalisi untuk mendukung Ridwan Kamil. Juga dengan Bang Dharma Pangaragun yang dari independen, saya juga tidak melihat saya bisa menitipkan value yang saya ingin lakukan, menitipkan kepada calon dari independen ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya akan golput dan tidak akan memilih atau mencoblos salah satunya. Tetapi saya akan tetap datang ke TPS. Saya akan tetap datang ke TPS menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara, tetapi saya akan mencoblos tiga-tiganya gambar. Ingat teman-teman, mencoblos tiga-tiganya gambar, dan coblosan keempat kita coblos logo dari DKI Jakarta seperti yang ada di sini contohnya.
Apakah ketika saya melakukan kampanye untuk golput saya melanggar undang-undang? Tidak, karena di dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 di sana sangat jelas bahwa jika kita mengajak golput asal tidak memberikan janji atau memberikan berupa materi atau jabatan atau tidak melakukan kampanye di masa pencoblosan itu diperbolehkan. Jadi teman-teman, saya akan melakukan golput sebagai perlawanan saya terhadap oligarki partai, dan saya tidak melihat dari ketiga calon ini akan merepresentasikan value yang saya titipkan kepada mereka. Teman-teman silakan bagi dan share video ini sebanyak-banyaknya jika kalian setuju dengan pilihan saya. Saudara, PDI Perjuangan buka suara. Anies diharapkan menjadi tim sukses Pramono Anung Rano Karno, dan PDI Perjuangan tidak pernah meminta Anies Baswedan untuk menjadi kadernya. Akankah Anies Baswedan bersedia untuk menjadi tim sukses Pramono Anung Rano Karno setelah terlempar dan gagal jadi gubernur di Jakarta atau di Jawa Barat? Hal ini cukup menarik karena banyak sekali juga pendukungnya Anies tidak setuju kalau Anies merapat ke PDI. Tapi banyak juga pendukungnya Anies yang berharap agar Anies membantu Pramono dan juga Rano Karno. Ini pertarungan di Jakarta sangat menarik karena ada 3 pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur, termasuk dari independen, dan ada Ridwan Kamil dengan Suwono yang didukung 15 partai politik Jakarta. Setelah gagal diusung oleh PDIP di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan terlihat bertemu Pramono Anung dan Rano Karno di Car Free Day Senayan. Sebelumnya, hai, saya Mita, saya jurnalis berita nasional. Buat yang belum tahu, Pramono Anung dan Rano Karno merupakan pasangan calon yang diusung PDIP untuk Pilkada Jakarta. Menurut Pramono Anung, pertemuan ini tuh nggak disengaja, tapi banyak juga yang berasumsi bahwa pertemuan ini bisa jadi sinyal dari Anies bahwa dirinya akan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Walaupun belum dikonfirmasi oleh Anies sendiri terkait siapa yang mungkin akan ia dukung. Tapi apakah pertemuan ini akan membuat para pendukung Anies atau anak Abah berpindah haluan dari yang adanya gerakan coblos semua atau golput, atau justru nantinya anak-anak Abah ini akan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno? Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Mas Anies, kalau kata Kik Andy, Anda ini sangat berbahaya sekali. By the way, no wonder sih Abah dan anaknya kelakuannya sama, otak kotor, hati busuk. Jangan kayak gitu, Pak Anies. Terus bagaimana dengan partai-partai yang mendukung Bapak selama ini? Apakah mereka tersandra juga, tersandra kekuasaan? Atau tersandra kekuasaan nggak apa-apa asal menguntungkan Pak Anies gitu? Makanya Pak Anies masuk partai, jadi kader, siap nurut nggak? Tahu jadi PHP-in mampus. Jadi tahu arah dan tujuan berpolitik itu kemana, sesuai dengan tujuan partai. Bukan kayak gini, mencela-mencele, banyak kaki, banyak muka tembok. Itu anggota partai itu menyisihkan uang untuk partai. Ini Pak Anies nggak pernah menyisihkan uang untuk partai, minta fully didukung gitu. Pakailah. Terus kalian kira nyapres atau nyagup itu nggak pakai modal? Dia ini nggak ada modalnya dari partai. Belajar juga Mas Anies tentang loyalitas. Jangan jadi orang munafik, orang pengkhianat. Nih habis ini pasti anak Abah bilang cair, buzzer, cair berapa bang? Cair 2M satu video, kalikan aja berapa video yang aku bikin itu. Bisalah kita bikin untuk modal Abah nyapres di Bangladesh ya, sama orang-orang Rohingya sana. Dan lucunya nanti beleguknya lagi, mereka percaya pula tuh, inilah ya orang-orang yang self-claiming, orang cerdas, padahal kosong. Ya teman-teman, ini kan banyak tagar golput terutama dari anak-anak Abah ini, pendukung Anies Baswedan ini. Karena memang Anies Baswedan gagal di calon gubernur, jadi mereka juga melaksanakan kewajiban, tapi ada yang mau menyoblos semuanya biar adil katanya, ada yang golput, ya hak mereka teman-teman ya. Untuk pertemuan di Car Free Day kemarin antara Rano Karno, Pramono dan Anies, apakah di dunia ini ada yang kebetulan? Pasti mungkin sudah direncanakan, entah itu direncanakan Tuhan atau mungkin ada perencanaan mereka juga ya, kita nggak tahu. Ya kan, kita tunggu bagaimana selanjutnya. Tapi kalau semisal Anies Baswedan menjadi tim ses, ini bukannya menurunkan level dari Pak Anies yang tadinya mau menjadi calon, jadi tim ses. Bagaimana dan apa yang akan dipikirkan oleh anak-anak Abah itu teman-teman, pendukung Pak Anies, apa yang dalam pikiran mereka ketika orang yang mereka dukung bukannya menjadi calonnya tapi menjadi tim ses? Kan lucu. Tapi hal ini bukanlah suatu kebenaran teman-teman. Kita nunggu nanti faktanya seperti apa ya. Apakah benar Pak Anies menjadi tim ses ya? Kita lihat nanti ke depan seperti apa. Assalamualaikum.